webinar series Digipreneur Academy. Saya yang memotin pada hari ini, pada sore hari ini, saya Sigit Sulistianto yang kebetulan founder di Digipreneur Academy. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, belum ngerti, Digipreneur Academy adalah salah satu lembaga atau platform edukasi online. Kita rutin menyelenggarakan kegiatan edukasi, bisnis online, pelatihan-pelatihan, dan workshop online. Jadi tiap hari Kamis ini adalah seri keempat kita selalu rutin selenggarakan dan alhamdulillah ini pertama kali di bulan Ramadan. Kita sendiri sekarang sedang berjalan, ada 2 kelas gitu yang sedang dijalankan. Salah satunya adalah, sukses bisnis online, jadi kelas SBO. Nah, nanti rencananya, tanggal 19 kita mulai lagi ada kelas baru, yaitu kelas, marketplace domination ya, teman-teman yang akan, bikin akun-akun di marketplace, 5 marketplace terbesar di Indonesia, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, eee, Shopee, itu juga bisa nanti ikut, di kelas kita. Oke, pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, eee, Mas Arif Budi Mutakin. Beliau adalah, salah satu internet marketer juga. Selamat sore, Mas Arif Budi Sore, Mutakin. Sore. sore Nah, Mas Sigit. beliau dan saya kebetulan nih berjauhan nih kotanya. Mas Arif di Semarang ya, Mas, ya? Yes, Dan beliau betul. sudah melanglang buana menempa ilmu juga di Google dan alhamdulillah berkenan untuk, sharing nih, ilmu-ilmu yang ada di Google dan kita juga sedang menyusun program untuk penyelenggaraan, nanti seri bisnis online. Jadi mungkin salah satu kelas adalah yang terkait dengan Google, terkait dengan internet marketer, sharing pengalaman, sharing webinar pada sore hari ini. Oke, kita bincang-bincang santai, nanti sambil nunggu teman-teman juga yang akan hadir. Insya Allah ini, kita recorded, Mas Arif, dan begitu mulai tadi udah di-recorded oleh, Mbak Yana. Di sini juga hadir, co-founder kita, Mbak Yana juga hadir, dan beberapa teman juga, teman yang sedang belajar juga di SBO juga. Kita langsung, mulai ya Mas Arif ya? Boleh. Oke, mungkin, pertanyaan dari kita, apa sih, terkait dengan Google dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dan juga, ini sesi Ramadan kan, dengan track record yang ada, kita bisa optimalisasi sejauh apa juga gitu. Dan juga mungkin share yang sudah kita sampaikan, bahwa sebenarnya ada cara-cara dan strategi untuk gratis ya, kita mendapatkan, tanda kutip kayak semacam platform, untuk website, untuk toko usaha kita juga di sana ya, mungkin nanti bisa disampaikan sekilas oleh, Mas Arif. Oke, saya persilahkan langsung, Mas Arif untuk menyampaikan, materinya. Nanti sambil, sesi akhir mungkin, kita akan adakan tanya jawab ya, agar pendalaman terhadap materi yang disampaikan bisa lebih, kita peroleh lagi. Saya persilahkan Mas Arif, Oke, thank monggo. you, Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kayaknya nggak cuma di Jakarta ya, Mas Sigit ya, bisa di mana-mana ini ya, kayaknya Iya, ya. betul. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi, yang akan saya bawakan ini sebagai kalau saya bilang appetizer pembuka aja. Jadi nanti memang, saya hanya menyampaikan beberapa hal yang, eee, gambaran buat teman-teman ini. Saya yakin juga di sini ada Coach Sigit, ada teman-teman yang sudah familiar dengan digital marketing ya. Nah, nanti feel free aja, saya pikir, per slide nanti kita diskusi, kalau mau diskusi langsung potong aja, Mas Sigit, langsung aja kita diskusi di slide, nggak usah nunggu selesai, karena takutnya kalau nunggu selesai entar lupa lagi kan. Jadi mendingan langsung Oke, aja boleh kita boleh. diskusikan sesuai dengan topik yang ada. Oke. Oke, saya izin untuk share ya. Sebentar. Oh, sorry, sebentar, sebentar.
Sudah kelihatan belum slide-nya? Ya, sudah. Oh, sorry. Hilang tadi. Kepencet. Ya. Oke. Jadi ini judulnya Meneropong Ramadan melalui Google ya. Jadi sebenarnya intinya adalah saya mencoba men-share apa yang sudah Google rekap. Ya, jadi Google itu tiap tahun selalu mengeluarkan beberapa rekapan berkaitan sama Ramadan. Jadi sebelumnya beberapa tahun ini Google selalu mengeluarkan namanya Year in Search. Jadi rekapan 1 tahun untuk pencarian di Google. Jadi waktu itu sudah muncul dari 2000, saya lupa 2017 atau 2018. Nah, kemudian mulai dari 2019 spesifik untuk Indonesia dia Google mengeluarkan yang namanya edisi Ramadannya. Jadi di situ Google merekap apa yang terjadi di Ramadan tahun sebelumnya yang kita bisa pakai gunakan untuk Ramadan tahun ini. Jadi udah 2 tahun ini. Nah sekarang kita akan sharing bagaimana apa sih intinya yang sudah direkap oleh Google dan bagaimana sih kita memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh Google itu ya karena kan data adalah data kalau kita tidak bisa menggunakannya ya itu hanya berdasarkan angka aja ya. Oke. Jadi kita mulai Ramadan itu kayak festival ya buat kita ya di Indonesia ya Mas Sigit ya buat teman-teman juga ya kan nah, agak paradoks sih kalau saya bilang Ramadan itu satu sisi kita bicara spiritual ya di mana orang banyak beribadah orang berlomba-lomba lah untuk beribadah ya tapi di satu sisi Ramadan itu kayak pesta ya Ramadan itu kayak pesta jadi di sini ada 2 hal yang berbeda. Satu spiritual dari di mana kita banyak beribadah, banyak segala macam. Dan di satu sisi keduniaan kita akan sangat banyak tertantang di sini. Mulai dari paling gampang, mulai dari mudik ya. Semua pada beramai-ramai pulang kampung. Dan itu tidak hanya yang beragama Islam saja, tetapi hampir semuanya. Ya, hampir semua rakyat Indonesia memanfaatkan momen ini untuk pulang kampung. Walaupun sekarang tahun ini memang dalam kondisi COVID harus dilarang ya. Tapi anyway, tetap greget itu masih ada. Tahun lalu pun walaupun dengan kondisi kita dilarang, greget do something, melakukan sesuatu untuk orang di rumah, orang di kampung misalnya, atau orang tua atau saudara itu sangat-sangat luar biasa. Nah, hal itu ditangkap oleh Google. Ya. Jadi di tahun 2020 di Ramadan tahun lalu pencarian banyak hal itu banyak peningkatan. Di sisi spiritual nih, di sisi spiritual. Ya, ini bicara spiritual ya. Ini spiritual. Doa, orang mengetik kata-kata doa itu meningkat 2,1%. 2,1 ya. Kali lipat dari 210% gitu ya kira-kira ya. 210% ya. Orang ngetik zakat itu peningkatannya 15 kali lipat. Donasi Lumayan itu besar 2,2 kali lipat. Gede. Zakat Artinya sendiri sebenarnya ya. agak sedih ya. Kenapa? Agak hanya zakat sendiri itu segitu besar ya peningkatannya 15 Artinya kali loh. sebenarnya betul. Artinya sebenarnya orang Indonesia itu jarang zakat kali ya, Mas ya. Jadi gedenya hanya kalau pas Ramadan doang gitu kan. Ini agak Itu dia. autokritik sih buat kita sebenarnya ya. Ya Iya, kan? iya. Betul, betul. Nah, doa juga mencari artinya orang itu menjadi religius lah di satu sisi ya. Ini satu sisi. Di sisi lain, kita lihat di sini nih. Selain religius yang dicari adalah beauty. Kata-kata berkaitan dengan beauty. Ya. Kemudian berkaitan dengan experience pengalaman ya. Pengalaman itu artinya user experience. Kata-kata kunci yang ada kata-kata terdekatnya itu meningkat 1,7 kali. Artinya gini. Ya. Maksudnya apa sih? Karena Maksudnya gini, kalau dia ke beauty wilayah yang tidak pernah dia lalui gitu ya. Mengunjungi betul, tempat-tempat itu artinya juga gini. ya. Kalau jadi misalnya kita mencari Mas Sigit mencari katakanlah suatu barang nih ya, katakanlah nyari barang hijab gitu. Kita cari toko hijab terdekat ya. Secara refleks kita akan mengetik kata-kata terdekat di Google Search. Ini semua bicara di Google Search ya. Ketika teman-teman ketik penelusuran Google itu yang ditulis adalah terdekat. Untuk meyakinkan bahwa saya gampang dapat barangnya. Kemudian orang kalau kecantikan bicara ngetiknya cari tentang tutorial.
Jadi buat teman-teman nih, tutorial itu salah satu kata yang banyak dicari orang. Tutorial ya. Dan ini juga di YouTube. Hah? Betul. YouTube itu juga salah satu yang terbesar pencarian adalah tutorial, selain unboxing dan review. Nah, jadi kata-kata terdekat. Kalau dulu kan ada terbaik, termurah gitu kan. Apalagi yang biasa dipakai buat kata kunci ya, kata-kata kunci tambahan. Tapi sekarang orang nyari yang terdekat. Termurah sudah tidak terlalu di ini lagi. Artinya orang nyari yang paling gampang. Kemudian memasak. Tiga bahasan ini itu yang akan menjadi tahun lalu itu menjadi parameter utamanya di sana selama Ramadan ini. Cooking ya iyalah ya, karena zaman sekarang orang juga mungkin malas ribet, dia kepengen nyoba menu, dia nyoba resep, kemudian dia nyoba belanja dan lain-lain. Ini hal-hal yang simpel yang berkaitan dengan duniawi kan, beauty experience pengalaman terdekat. Nah, ini nanti teman-teman bisa manfaatkan ini ketika teman-teman menyiapkan materi konten untuk Ramadan saat ini. Kita bisa pakai nih terdekat, kemudian tutorial, ya kan, mudah, simple, sederhana. Kita perhatiin dari beauty sampai cooking itu ada dua hal yang sama, simple, mudah, sederhana, dan praktis. Artinya orang sekarang nggak mau ribet, maunya cepat, selesai, beres. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Ketika teman-teman punya suatu produk, bikinlah campaign-campaign yang berkaitan dengan hal-hal ini. Ya, itu akan menggelitik orang untuk lebih cepat lah. Jadi kalau teman perhatiin nih, kalau kita googling sesuatu, kita googling kata-kata, misalnya saya nyari sepatu atau nyari tempat, pasti ada sepatu murah. Google akan ngasih saran kan, suggestion keywordnya ada, terdekat, terdekat, terdekat. Itu akan menjadi salah satu clue buat kita bahwa terdekat itu menjadi patokan. Ini kalau ada anak saya lewat, mohon maaf ya, ini sambil dia main-main. Nah, kita lihat lagi, ada 408.000 total volume percakapan yang berkaitan dengan belanja di bulan Ramadan. 72% kenaikan di percakapan berkaitan belanja. Ya. Ini tahun lalu itu kondisinya pandemi ya, pandemi baru mulai nih, baru mulai hot-hotnya ya masih gitu ya. Iya, 3-4 baru bulan mulai awal nih. Tuh. Betul. Tetapi mau dilarang seperti apa, mau PSBB seperti apa, ini kelihatan dari online. Datanya bicara bahwa orang belanja di situ. Ya. Dengan kata-kata belanja itu dia banyak banget peningkatannya. Apalagi sebenarnya kalau saya bilang untuk kondisi pandemi saat ini ya, online adalah suatu blessing in disguise buat saya. Artinya saya ngalamin ketika, mungkin Mas Sigi juga ngalami, ketika kita mengedukasi orang untuk pindah ke online, itu susah banget. Ya. Kerasa, susah lah, ngerasa, apa ya Mas ya, saya udah cukup dengan ini gitu kan, saya udah punya toko dan tetapi hari ini, setahun ini, orang tanpa disuruh pun mau nggak mau sekarang masuknya ke online semua. Ya. Jadi karena wajib. Kondisinya saat betul. Ya, artinya kalau buat saya sebagai pemain digital marketing, buat Mas Sigi seorang coach, itu ya blessing in disguise. Artinya banyak orang tanpa kita effort lebih, orang jadi tertarik gitu kan. Ya, walaupun tidak sayangnya caranya kok ya pas COVID gitu ya, bikin orang ini jadi tertarik gitu kan. Tapi ini udah jadi kebutuhan kok. Sekarang udah jadi kebutuhan yang suka nggak suka, kita harus masuk ke situ. Dan saya ketemu beberapa kali UMKM masih gitu, UMKM yang sudah sepuh-sepuh pun sudah, mereka pun belajar. Umur 60-an, umur 50 itu sudah benar-benar belajar online, walaupun ya apa ya, namanya orang sepuh ya, gretal gerudul segala macam lah, tapi lebih tertatih-tatih. Itu menunjukkan bahwa tertatih-tatih, tetapi ini adalah mungkin salah satu pilihan terbaik untuk saat ini. Ketika kita masih punya rasa khawatir terhadap COVID, ya, kita khawatir terhadap kerumunan, kita khawatir terhadap traveling, kita khawatir terhadap belanja ke pasar, ya online adalah salah satu solusi yang terbaik. Apalagi dengan kondisi teknologi saat ini yang
rasanya gadget semua orang nggak punya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak punya gadget. Rata-rata pasti punya, walaupun hanya dipakai buat nonton drakor misalnya. Iya. Nah, kita lihat 72%. Ini pertanyaan saya adalah ke teman-teman, kita ada di sini enggak? Kita termasuk yang terlibat di sini enggak? Ya. Dan kalau belum, ya tahun ini harus ikut terlibat di sini. Ya, tahun ini harus masuk melibatkan diri. Ya, ini data tahun 2020. Surveinya via sosial itu di 2021 kemarin Januari sudah rilis, itu angkanya luar biasa. Peningkatan orang search di Google itu udah hampir 90%. Ya. Belanja online itu sudah nilainya triliun secara in total ya, in total. Ya. Dan beberapa segmen yang kencang itu untuk saat ini ya, itu pasti kesehatan. Ya. Kemudian pendidikan, kuliner yang jadi 3 hal ini yang istilahnya untuk saat ini masih jadi top ya. Tetapi ketika saya lihat baca datanya via sosial tahun lalu, kayak hobi itu juga meningkat. Hobi meningkat, Ya. kecantikan meningkat. Jadi ya nggak ada yang turun ya. Yang turun cuma waktu itu kalau salah musik digital. Ya memang di Indonesia nggak terlalu laku ya musik digital. Tapi sekarang juga pasti orang naik. Rata-rata orang nonton atau orang buka internet per hari itu sudah ketemu di angka 8 jam. Sekarang ya. Iya. Tahun lalu Berarti sama dengan ngantor kurang lebih itu ya. betul. Jadi Tahun lalu itu kebutuhan. 7 jam 59 menit, sekarang udah 8 jam lebih. Ya, ya karena WFH ya Mas ya. Tapi Iya, salah bayangin, satunya pengaruh itu. betul. Tapi kalau ada datanya lagi sih sebenarnya ya ini ngobrol-ngobrol aja. Yang paling banyak itu orang nonton YouTube sebenarnya. Jadi ya YouTube Killing masih jadi time nomor gitu ya. satu. Hah? Killing time juga. Bisa jadi. Ya Heeh. jujur aja lah, kita WFH di rumah juga mungkin nggak akan full fokus 8 jam atau 7 jam ke ngadepi kerjaan ya. Pasti kita apa ya? Benar. Ya nyeleweng-nyeleweng dikit nonton apa gitu kan. Nah, Iya. itu yang menurut saya teman-teman harus manfaatin ya. YouTube sebagai dianggap media sosial nomor satu dengan tingkat orang, katakanlah dari 100 orang itu yang nonton YouTube itu hampir 98%. Ya, kalau teman-teman nanti nggak masuk ke situ, itu akan jadi saya juga sih, gitu ya. Iya. Nah, apa yang biasanya yang berjalan di Ramadan itu apa sih? Ya. Ini top 5-nya Ramadan, tema Ramadan ya. Temanya ya. Tetapi ini lebih ke arah video dan itu berkaitan sama organik. Organik konten itu artinya kita benar-benar bikin konten. Nah, Iya. ya, jadi yang paling banyak itu kebersamaan. Ya, orang Indonesia kan gampang ini ya, gampang baper ya. Kasih Iya. video-video yang bersifat kebersamaan. Kita perhatiin deh semua Menyentuh iklan gitu ya. di bulan Ramadan. Ya kan Mas ya? Iya, menyentuh gitu pokoknya. Iya. Ini. Bagaimana kita gotong royong gitu kan, walaupun anyway di luar Ramadan kita berantem gitu kan, gontok-gontokan gitu. Tapi Tawuran. kelihatan itu benar bagaimana kita saling, saya ingat tuh iklannya kalau mau apa, iklan sirup itu bagaimana itu, kemudian ada iklan-iklan menjelang dulu kan TV sih Iklan ya, kue ya. menjelang buka puasa itu kan bagaimana orang mogok dibantu rame-rame segala macam. Nah, kemudian blessing, pengharapan, perbaikan diri, buka puasa. Nah, ini kan kita dulu kan sampai sekarang parameternya adalah bulan Ramadan akan datang kalau kita sudah melihat iklan sirup, kan gitu. Iya. Dan compassion itu belas kasihan. Artinya Iya. materi-materi yang bersifat menyentuh perasaan orang itu akan sangat-sangat membantu buat teman-teman kalau pada saat kondisi saat ini. Kenapa bisa membantu? Ya karena orang lagi spiritualnya tinggi nih sekarang, ya kan? Kan katanya setan dibelenggu gitu kan. Artinya orang merasa, wah, saya lagi orang beriman nih sekarang gitu kan. Orang puasa itu orangnya beriman itu. Akhirnya mudah tersentuh dengan hal kayak gitu. Nah, buatlah konten-konten yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat contoh yang bagus itu mungkin Mas Sigit suka nonton, dapat yang iklan-iklan Thailand ya. Iya. Itu kan iklannya luar biasa dan plot twist-nya luar biasa lah. Artinya
mungkin brandingnya kita nggak nebak. Kenapa tiba-tiba iklan sampo bisa jadi awalnya ceritanya bukan sampo gitu. Hmm. Apa panjang segala macam atau berseri. Nah, itu teman-teman bisa menjadikan itu sebagai ide ya. Tapi pastikan authentic content that focus on togetherness. Artinya konten kita harus autentik dan berkaitan dengan ini. Ya. Ini sifatnya soft selling. Soft selling, brand awareness buat teman-teman buat mancing orang untuk lebih tertarik dengan produk kita. Ya. Ini organik ya, Mas ya? Organik. Jadi memang video. Kenapa video? Karena sebenarnya gini sih, materi itu banyak ya, Mas Sigit ya. Materi itu bisa Ya. bisa gambar, bisa artikel, tetapi saya merasa kalau orang Indonesia itu mudah tertarik dengan visual, ya, gambar. Daripada disuruh membaca, orang Indonesia suka lihat gambar, bener ya Mas? Iya, betul. Dikasih gambar, Visualisasi. orang Indonesia lebih suka nonton. Hmm. Jadi visual-visual kayak ini orang Indonesia sangat mudah tertarik dan tersentuh. Jadi memang teman-teman harus, kalau menurut saya, salah satu skill yang harus dikuasai adalah bagaimana kita meng-create konten yang berkaitan dengan video. Bisa untuk Instagram atau untuk YouTube. Nah ini data sih berdasarkan apa yang saya ngobrol dengan teman-teman ya, rata-rata tuh pergerakan bisnis tuh kayak gini. Ya. Kita di minggu pertama persiapan, kemudian melandai naik, sampai kira-kira minggu ketiga. Minggu ketiga itu puncaknya, kemudian minggu 4 itu udah mulai turun. Kenapa? Karena orang sudah mulai fokus ke hari raya. Kalau dulu Ya, mudik fokus hari ya. raya. Mudik, kalau dulu mudik. Terus kemudian kan aturannya kan tracking atau truk-truk nggak boleh di jalan kan. Ada Ya. aturan seminggu dan seminggu sebelum Lebaran dan seminggu setelah Lebaran. Ya. Alat angkutan nggak boleh kecuali tertentu logistik dan lain-lain. Tapi kita sudah nggak fokus, bener sih Mas. Karena kita fokusnya saya mau mudik, saya mau Idul Fitri, saya mau hari raya. Packaging, seller-seller juga pada tutup kan sudah. Nah kita hanya punya momen selama 3 minggu. Ya, 3 minggu ini. Ini masih minggu pertama nih. Ya. Ya. Jadi buat teman-teman masih ada waktu untuk geber. Ya. Karena nanti kita katakanlah 2 minggu kita fokus ke konten, minggu ketiga itu sudah tinggal kita melayani prospek. Ya. Karena di sini konten sudah mulai matang. Ya. Jadi salah satu, kalau menurut saya sih digital itu bukan sifatnya instan. Artinya hari ini kita pasang iklan, atau hari ini kita bikin konten, besok langsung jualan juga rasanya enggak, kecuali kita berbayar ya. Ya. Seperti IG Ads, FB Ads, atau mungkin Google Ads. Itu langsung. Tetapi saya sih tidak suggest itu dulu, karena kecuali teman-teman sudah cukup kuat untuk beriklan. Karena iklan itu juga akan biaya tinggi dan dibutuhkan apa ya, pengalaman saya ngiklan itu skill lah. Artinya kita bermain Ya. data benar. Yang itu tidak semua orang kita mau untuk melakukan itu. Ya. Mau 2 minggu ngeluarkan itu biayanya kesempatan buat dan mampu teman-teman. menjalankannya, Mas. Betul, betul. Nggak semua orang itu. Jadi ini sharing aja sih. Saya waktu masih sering main iklan Google Ads atau FB Ads, itu tiap hari saya buka dashboardnya. Saya cek satu-satu, mana yang harus saya kurangin, mana yang saya harus perbaiki. Itu harus rutin, karena Ya. persaingan tuh bertimpa lagi. Itu kejar-kejaran terus. Ya. Jadi Ya. kalau teman-teman nggak punya endurance, nggak punya kesabaran, ya tetap aja pasti akan kalah. Dan kalau udah gitu pasti nggak akan mau iklan lagi, kapok pasti, karena duitnya habis. Yakin. Boncos, betul. Boncos, betul. Berapapun duit dimasukkan, pasti akan habis kalau kita nggak taktis. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu berpikir saya harus iklan, enggak sih. Menurut saya kita organik aja sudah cukup kalau kita telaten. Ya, kita Ya, telaten. branding. Jadi 2 minggu teman-teman nyiapin konten, tayangin ya Mas ya, Ya. tayangin. Insya Allah sih minggu ketiga sudah mulai agak ada buahnya lah, bisa ini. Ya. Tapi ingat ya, nggak cuma kita yang kayak gitu, semua orang juga seperti itu. Bahkan mungkin semua orang sudah duluan. Tapi anyway nggak apa-apa. Tetap ada pangsanya sebenarnya. Betul, nggak usah takut sama rezeki lah ya. Iya, betul. Nah, itu Karena keyakinan yang harus dikuatkan. ya itulah. Saya sih kalau udah mulai kayak gitu, saya biasanya main ke pasar Mas. Ke pasar itu, ya kan orang jualan lagi musim jeruk. Satu pasar jualan jeruk. Ya. Tetapi
ya laku semua tuh, kan gitu aja. Ada pembelinya. Ada pembelinya, harganya mau beda-beda pun tetap ada yang beli kok. Nah, karena kadang-kadang kita ketakutan nggak laku, akhirnya kita main harga, kita perang harga. Nah itu sih saya nggak tidak sarankan ya, karena Iya. ya yakin babak belur lah, yakin babak belur. Bahkan kalau mungkin kalau saya di marketplace kadang-kadang ya Mas, ini agak ini sih agak aneh sih. Iya. Saya lebih mending beli harga barangnya sama, kan ada harganya sama nih Mas, tapi Mhm. harganya beda-beda. Barangnya sama, harganya beda-beda kan. Iya, Saya kalau dapat yang murah banget, Mas, saya nggak mau beli loh Mas. Takut. betul. Mhm. Ya kan, ini jangan-jangan asli apa enggak ya? Jangan-jangan ini KW gitu kan. Walaupun mungkin asli semua gitu kan. Ini kan permainan Iya, iya. psikologis orang. Nah, ya, jadi buat teman-teman masih ada waktu untuk geber. Ya. Nah, tetapi sebelum geber, salah satu dasar digital marketing itu adalah riset. Ya. Risetnya gimana? Nah, jadi buat teman-teman yang nggak suka main data, mulailah sukai data. Ya, karena Iya. digital marketing itu bicara tentang data. Ya. Dengan teman-teman pegang data, insya Allah akan kepegang semuanya. Nah, saya pakai sederhana aja, saya pakai Google Trend namanya. Di Google itu ada namanya Google Trends. Itu melakukan riset kata kunci. Kenapa kita riset kata kunci? Jadi kata kunci itu, saya ulangi, adalah kata yang diketikkan orang ketika mencari di Google, di penelusuran Google, di halaman Google. Kenapa harus kayak itu? Karena ingat, kita menyajikan produk atas apa yang dipikirkan orang, bukan apa yang kita pikirkan. Jadi misalnya gini, ini mouse misalnya. Saya tahu ini mouse, ini produk saya namanya mouse, gitu kan. Tetapi ketika kalian mau jualan, katakanlah di satu negara yang bilang ini di Indonesia, yang bahasa Indonesianya ada tertikus, gitu. Bisa nggak kita pakai kata-kata mouse? Sementara orang Indonesia tahunya tertikus. Ya nggak bisa. Nah, jadi salah satu problem kita adalah kita berpikir seperti kita. Jadi kita berpikir sebagai produsen. Itu nggak akan ketemu. Karena kita harus berpikir sebagai konsumen. Contohnya gini, ini ada pembeli, ya. Ini calon pembeli nih, dia ngetik, ya, dia ketik kata-kata, misalnya apa ya, sarung. Ini karena masih Ramadan kita ke sarung. Ya. Ngetiknya ke Google, dia ke sini. Nah, saya jualan sarung nih, saya ketik kata-kata sarung, ditemuinya lah oleh Google. Ketemulah kita berdua nih antara pembeli dan penjual. Tetapi misalnya saya bilang di sini, saya ketik saya mau nyari mouse. Saya jualan mouse. Orang ngetiknya tertikus. Match nggak di sini? Nggak ketemu. Barangnya sama, ya. Barangnya sama, tetapi itu akan berpengaruh besar banget. Ya. Saya fasilitator dari Gapura Digital dari Google. Banyak yang kayak gitu, merasa, oh produk saya ini mas, nggak bisa. Saya produk ini ya semua orang tahu. Tetapi ingat, contohnya di Semarang, nih Mas Sigit juga pernah di Semarang ya, jadi tahu. Iya. Di Semarang itu ada kue, ada makanan khas tradisional, namanya ganjel ril. Ya. Kalau saya orang Semarang, ngomong ganjel ril, tahu. Ya. Tetapi kalau saya jualan ganjel ril untuk orang Jakarta yang datang ke Semarang, apakah dia tahu ganjel ril itu apa? Taunya ya ganjel kereta api gitu kan. Nggak tahu. Istilah Ya. atau kata-katanya aja mungkin nggak ketemu ya. Dia nyari kata kunci yang lain Betul, ya. betul. Karena ini proven. Saya nyoba itu dengan waktu itu saya ada kelas UMKM se-Jawa Tengah. Dia jualan ganjel ril mas, dia ganjel ril. Coba Oke. aja, ketik aja, nggak ketemu. Jungkir balik kayak apa nggak akan ketemu karena tidak ada orang yang punya benak. Saya mau nyari kue khas Semarang namanya ganjel ril, itu dikit banget. Tidak terdetek, kasarnya gitulah. Dari Google tidak terdetek karena angkanya kecil. Sedikit banget ya. Dikit banget, ganjel ril itu dikit banget. Karena ganjel ril itu mas bisa jadi tulisannya pakai D, ya, ini ganjel atau ganjel, yang mana coba? Ya kan? Iya. Beda D aja. Akhirnya, nah, karena kan gimana kalau ini? Ya, kita pakai kata-kata yang umum. Kita kasih kata-kata umum dulu, kata kunci yang umum, baru kita giring ke
spesifiknya. Misalnya ganjeril itu kita bilang adalah snack tradisional Semarang misalnya. Iya. Ya kita Kue harus ada brandingnya tradisional itu. gitu ya, oleh-oleh khas Betul, gitu ya. betul. Yang orang lebih mudah untuk menangkap. Nah, misalnya tadi Mas Sigit contohnya oleh-oleh khas Semarang. Orang tahunya kan oleh khas Semarang itu cuma lumpia, bandeng. Benar. Ya kan? Ketika saya Mas Sigit di Jakarta ngetik oleh-oleh khas Semarang, akhirnya muncul ganjeril nih. Tuh, kok ada apa nih? Kok ternyata ini khas Semarang nih. Akhirnya orang tergelitik untuk beli. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita mainkan di digital. Nah, gunakan Google Trend. Karena Google Trend itu gratis, nggak usah pakai daftar-daftar akun, ya, langsung bisa digunain. Ya. Tetapi ingat, kalau saya biasanya sebelum kita masuk ke Google Trends untuk melakukan tren, mencari tren dan kata-kata itu saya biasanya ask the audience. Ya. Saya lakukan survei sederhana, survei yang simple. Tanyakan ke lingkungan terdekat, apa yang mereka bayangkan tentang produk kita. Ya. Bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa saudara, bisa kakek, nenek, segala macam Teman-teman yang ya. ada di lingkungan. Betul. Ya. Pelanggan, bahkan yang sudah jadi langganan, siapapun yang kalian ketemu, coba tanyain. Apa yang akan mereka tulis di tulisan Google ketika mencari produk kita? Tunjukin, Mas, aku punya produk ini. Kalau jenengan nyari di Google, kalian nyari di Google, ngetiknya apa? Bisa jadi beda dengan apa yang kita bayangkan. Contoh nyata ya kayak tadi ganjerel tadi, beda banget. Saya juga ada ini Mas, UMKM yang ngotot. Pokoknya dia meng-create jajanan baru. Saya lupa Oh, namanya apa, berkaitan sama sus lah, kue sus tapi sus apa gitu loh. Dia oke. bikin namanya jadi singkatan itu jadiin branding. Saya bilang, Mbak, jenengan sampai bolak-balik kayak apa nggak kan orang nggak nemu karena itu satu produk baru dan nggak ada yang Orang belum tahu gitu yang kepikir. gimana? Orang belum kepikir, belum jadi kata kunci Betul, juga gitu. betul, ya pastilah. Dan dia menciptakan sendiri kok. Namanya bikin sendiri, dia buat sendiri kuenya, nah, gimana orang tahu? Iya. Nah itu harus ditanyain. Kita harus brainstorming lah kalau bahasa bahasa kerennya ya, brainstorming kita ngobrol sama saudara tetangga apa ya yang jadi selalu berpikir ala pelanggan. Selalu Dari berpikir apa kacamata sih yang pelanggan. betul, betul. Itu juga ada story lagi di Semarang. Saya ketemu dengan orang yang pengrajin lava stone, batu lava katanya. Oke. Ketika saya batu lava, seperti apa sih Mas? Saya sampai nanya ke dia, saya minta detail. Gini. Dia cerita. Dan saya nggak nangkap batu lava itu apa. Bayangan saya batu lava kayak mungkin di Muntilan ya Mas, Muntilan yang Ya. batu-batu candi gitu. Dia bilang beda sama Muntilan Pak. Kita coba search Terus, Google ya nggak ketemu. Sampai sekarang saya masih penasaran Mas sebenarnya, karena itu orang Ambarawa sih. Jadi hmm, apa yang dimaksud batu lava? Nah, ketika kita nggak tahu produk dia adalah batu lava dan dia memberikan nama batu lava, ya dijamin nggak akan ketemu. Ketika nggak ketemu, ya nggak ada yang beli kan gitu prinsipnya. iya, iya. Nggak keangkat. Nggak keangkat betul. Kecuali kita cukup jago di digital marketing, kita bisa meng-create ya kan, meng-create situasi sehingga merek kita ngangkat nih atau produk kita ngangkat gitu. Tetapi itu kan Mas Sigit tahu banget digital marketing yang bermain dengan kayak gitu itu Effortnya, wah. butuh wah itu luar biasa Iya. dan itu butuh waktu yang panjang. Itu namanya SEO. Ya, kita nggak bahas di sini, karena itu berat. Intinya meng-create itu jadi supaya naik. Ya. Nah, linknya adalah ini. Google Trend itu ada linknya di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, Iya. kata-kata kunci yang Catat ya. didapat dari survei sederhana tadi, ketika teman-teman nanya ke lingkungan, coba dimasukkan ke Google Trend. Ya. Ada nggak sih? Benar nggak sih? Ya. Kemudian gunakan fitur pembanding. Jadi Google Trend itu kayak gini. Ya. Gunakan fitur pembanding dan pilih kata kunci yang skornya paling tinggi. Ini contohnya. Kacang Bangkok dan kacang Thailand. Ini juga ada story, ada cerita tentang kacang Bangkok dan kacang Thailand, Mas. Ini saya juga waktu itu debat sama peserta yang ibu-ibu udah sepuh. Jadi ini kasusnya di Semarang. Kasusnya di Semarang. Oke. Beliau bilang, Mas saya jualan kacang Bangkok. Tetapi kok di
internet kok saya nggak ini ya, maksudnya jarang dapat order. Salah saya di mana? Oke. Nah, kemudian di sini, teman-teman lihat, ada kaca Bangkok itu warna biru, kacang Thailand itu warna merah. Oke. Nah, warna merahnya lebih tinggi. Ini lebih tinggi nih. Kacang Bangkok itu di bawah. Salah nge-branding ini. Sebenarnya kan Bangkok sama Thailand ya sama aja sebenarnya ya. Sama-sama sama-sama dari sono gitu kan. Tetapi di mata Google itu beda. Beda. Terus gimana dong? Jadi diarahkan ke Thailand dulu aja ya. Sudah itu langsung ke Bangkoknya. Ya, jadi berhati-hati dengan itu ini. yang udah Oh, ke-record ya? sama kok. Ya, karena orang Google kan menangkap apa yang orang ketik, Mas. Iya, ternyata Semua di hal yang pikiran kita orang ketik itu ditangkap. kacang Thailand. Kalau Mas Sigit apa? Bangkok apa Thailand, Mas? Ya lebih ke negara sebenarnya ya, yang khas di sana gitu. Kalau yang masih belum mengenal dengan kacang Bangkok gitu. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya ada data lagi tentang berkaitan itu. Satu lagi adalah saya lupa datanya, tetapi gini, kata-kata kacang Bangkok dan kacang Thailand itu ada yang khas. Jadi hanya Jawa Tengah yang berbeda dengan yang lain. Ibu itu jualannya pakai kata-kata kacang Thailand, sorry. Ibu itu pakai kacang Thailand, kata-kata yang umum dipakai. Ya. Oke. Ya. Nah, tetapi dia di Semarang dan Jawa Tengah itu lebih terkenal dengan kata-kata kacang Bangkok. Sorry, kebalik tadi saya jelasin. Ya. Jadi ibu itu pakai branding kacang Thailand, di mana seluruh Indonesia pakai kata-kata kacang Thailand memang. Tetapi hanya Jawa Tengah yang lebih terkenal kacang Bangkok dibanding kacang Thailand. Gimana Istilah coba? kedaerahan ya. Iya. Di daerah tertentu ya beda ya. Betul. Nah ini khas banget. Ini karena saya suka jadi contoh karena hanya Jawa Tengah yang bilang itu kacang Bangkok. Yang lainnya seluruh provinsi ngomongnya kacang Thailand, Mas. Nah, ketika habis itu, Bu coba ganti deh, Ibu pakai kata-kata kacang Bangkok. Ibunya ngeyel, loh Mas sama aja, coba aja Bu. Google bilang gitu. Dan benar ketika diganti dengan kacang Bangkok, itu karena dia di Semarang, penjualannya meningkat, Mas. Jadi berapa bulan kemudian dia WA, Mas saya kemarin dapat order 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo. Tiba-tiba langsung meningkat, hanya merubah nama tanpa bubur merah putih. Ya, tanpa harus jambi-jambi dan lain-lain gitu, harus hitung hari baik, nggak perlu, cukup dengan Google Search, Google Trend, kita ketemu, kita benahi, ya alhamdulillah hasilnya ada. Jadi di sini perlu kejujuran buat teman-teman. Ya. Kemudian ini bisa dibandingkan dengan 5 kata, ya bisa sampai 5, perbandingan sampai 5, jadi sangat banyak. Ada cerita lagi berkaitan Google Trend. Kenapa ini penting banget Google Trend itu? Kalau saya termasuk orang yang percaya Google Trend adalah jadi fondasi. Ya. Jadi waktu itu saya ngajar di kelas Gapura Digital, kemudian ada bapak-bapak jualan kaos distro. Oh, Mas Sigi tahu lah kaos distro lah, kaos itu ya Mas yang Pak Dilan juga suka main kan dulu kan. Dia cerita, Mas, kenapa kok saya tiap bulan ini jualan saya turun? Dia bilang, ada bulan tertentu jualannya ngedrop. Nah, Google Trend ini bisa ngecek sampai 5 tahun ke belakang. Ya. Nah, ketika saya masukkan kaos distro, waktu itu dia di daerah Jepara. Dengan kata kunci kaos distro, ternyata memang di 1 bulan tertentu dia turun. Habis itu naik lagi. Dan teman-teman tahu nggak, turunnya kapan? Ramadan. Ketika bulan Ramadan, kaos distro itu turun. Nanti habis Lebaran, dia naik. Kan di Google Trend ini ada rentang waktu, ketahuan dari tanggal berapa sampai berapa dia turun. Ini ada tanggalnya nih. Ini kan ada tanggalnya April. Jadi kita bisa tahu, oh turunnya kapan. Itu ketahuan. Dan ternyata karena orang cenderung beli baju muslim ya, betul, bukan distro. Betul.
Ya akhirnya saya bilang, ya Mas kalau mau puasa coba banting setir aja, jualan gamis yang agak-agak milenial gitu kan. Iya. Ya artinya masih bisa lah diolah. Tapi kalau murni distro ya nggak akan ketemu karena dia pasti turun. Kaosnya kaos dakwah gitu ya. Betul, ya itu karena lagi spiritnya tinggi kan, religiusnya lagi Iya. tinggi-tingginya nih. Ya harus menyesuaikan, kita sebagai penjual menyesuaikan pasar kan, nggak bisa pasar kita minta menyesuaikan kita kan gitu. Oke. Contoh yang paling fenomenal buat saya pernah saya coba adalah es kepal Milo. Mas Sigit ingat Hmm, kepal Milo? pernah tren tuh. Ya, Sekarang udah itu habis. waktu itu saya cek. Nah, jangan sekarang Mas, waktu itu trennya tuh gini doang. Set, udah. Ini rentangnya Mas, ini 3 bulan. Oke. Udah, ini 3 bulan tok. Naik, terus hilang. Sekarang ada tapi kecil. Jadi waktu itu ada Iya. satu, baru tahun berapa ya, itu saya cek tahunnya. Menurut naik. Dalam hitungan sebulan, dia langsung puncak, gak lama, turun habis, langsung flat lagi ke bawah. Kita sama Milo. Waktu itu kayaknya gara-gara campaign kesehatan kali ya, kayaknya. Dia bilang kalorinya tinggi banget kan. Iya, Terus iya. ambles. Nah, jadi buat teman-teman untuk ngecek, itu gunakan ini. Banyak hal yang bisa teman-teman gunakan untuk cari tahu. Ya. Ekstrimnya, teman-teman bingung nih, saya ditawarin diajak bisnis, atau saya bingung mau bisnis apa. Saya punya pilihan, ada 5 bisnis alternatif nih. Coba aja masukin di Google Trend. Misalnya, bisnis roti, bisnis apa. Coba masukin, mana yang paling bagus. Mana yang orang-orang cari. Itu bisa untuk membantu kita mencari kira-kira bisnis yang sesuai. Ya. Jadi nggak perlu Iya, iya, ke iya. orang yang bilang, Anda tidak cocok kerja di air, itu nggak perlu. Ya. Cukup dengan Google Trend, coba cari tahu kira-kira kebutuhannya apa. Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari situ. Ya. Jadi enaknya di situ. Google Trend itu cukup dengan kita bermain di situ. Ya banyak tools-tools untuk keyword yang berbayar seperti misalnya Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu sangat sangat detail. Cuman memang Iya. syaratnya kita harus memasang iklan, harus keluarin duit dulu di Google Ads. Ya ngapain kalau kita bisa gratisan, kenapa harus bayar kan gitu prinsipnya Mas ya. Iya, betul. Mas aku apa jam berapa Mas? Ini nanti sampai jam 5:15. Jadi mungkin 10 menit lagi gitu materi, Oke, terus udah itu kita coba tanya jawab ya. oke, ya wes, itu tinggal dikit sih. Oke, jadi Google Trend gunakan itu. Ini untuk lebih kalau saat ini untuk produk ya, untuk produk. Nah, Iya, iya. setelah kita tahu tadi cerita tentang apa sih yang terjadi di Ramadan tahun lalu, kemudian kita sudah tahu kata kunci apa sih yang cocok buat produk kita. Nah, kita buat konten. Konten itu isi. Ya. Segera buatlah konten yang berkaitan dengan kata kunci hasil dari Google Trend. Kombinasikan kata kunci berkaitan dengan Ramadan yang tadi, yang di awal oleh Google, dan kata kunci produk. Misalnya kan tadi apa di Google tadi kan ketemu kata-kata terdekat, ya. Atau misalnya donasi misalnya, atau ya kita ada donasi aja lah. Dari kata donasi bisa nggak kita kawinkan untuk jualan? Loh, bisa aja. Contohnya judul, ya kita bikin satu produk, 50% keuntungan dari produk ini akan kita donasikan. Itu kan satu copywriting, satu konten marketing yang berkaitan sama donasi nih. Jadi oh kalau saya beli ini Betul. saya nyumbang, kalau saya beli ini saya bisa beramal nih. Itu bisa kita manfaatin. Ya, kita kawinkan, kita kombinasikan. Atau misalnya tadi apa? Terdekat, simple, tutorial membuat dimsum misalnya. Kita jual dimsum. Buat kayak gitu untuk memancing orang. Jika mau, Terlebih lagi di jadi bulan kontennya Ramadan bisa ya. kenapa? Terlebih lagi di bulan Ramadan yang poin-poin tadi itu yang bisa dimanfaatin ya. Betul. Ya kalau sebenarnya gini ya, kita memanfaatkan rasa religius orang nih yang lagi meningkat kan. Orang kan lagi meningkat nih semangat keagamaannya, semangat ibadahnya. Kita ya rodo agak memanfaatkan itu ya Mas ya. Dengan kita Iya. jualan dengan materi yang berkaitan sama donasi, dengan amal dan Iya. lain-lain. Tapi anyway, ya sih oke-oke aja sih. Ya. Iya. Lebih Selama kita memang religius. benar ya, kalau kita betul. As long as kita bilang donasi, donasiin benar gitu. Jangan harus nipu Benar, gitu kan. benar. Ya itu nggak boleh. Betul. Kalau Itu donasi ya nanti bagian dari laporin. strategi marketingnya kita manfaatin gitu kata-kata kunci itu ya. Betul, betul. Ya karena orang kan, orang itu, kita tuh udah
kita apalagi orang Indonesia ya, bisa beli barang karena kasihan, Mas. Ya kan? Karena kasihan, karena oh ini ternyata orang ini mau beramal, saya beli deh, saya bantu deh. Kan gitu. Orang membeli karena ingin membantu, Ya. bukan orang butuh. Ya, itu yang banyak kita manfaatin. Nah, di sini kejelian teman-teman memang dalam membuat suatu konten, suatu materi, mengotak-atik kata ini nyambung-nyambungin lah. Kalau apa ya, cocokologi lah, kita cocok-cocokin Ya, aja ya. gitu. Selama itu make sense, selama itu masuk akal, buat saya it's okay. Kontennya macam-macam, bisa artikel, bisa bentuk cerita atau postingan, kemudian gambar, ya, ada gambar, infografis, video. Infografis itu misalnya soft selling lah, kita soft selling aja, kita cerita Ya. tentang bagaimana kayak misalnya harus minum sehari berapa kali, nanti diseling dengan kamu, kita jualan snack nih, sambil minum kita bisa, snack bisa diminum jam 10 malam, jangan berbuka puasa langsung makan berat gitu kan, makan snack Ya. dulu, snack kami dari dimsum, kemudian nanti baru makan malam setelah sholat tarawih misalnya. Nah, itu kita Betul. main-mainkan di situ. Ya, kita mainkan di situ. Video juga, ya video. Nah, jika memungkinkan, buatlah konten promosi kayak diskon, harga khusus, buy one get one, atau tadi donasi, keuntungan kita donasikan dan lain-lain. Ya, gunakan jurus kelangkaan atau keterbatasan ya kayak ada Mbak Silet itu ya selalu bilang kan Senin harga naik itu kan trik untuk kayak gitu atau misalnya diskon hanya 3 hari gitu kan itu hanya Ya. teknik memancing orang untuk segera beli ya memaksa orang untuk oh cepat beli ayo cepat beli ayo cepat beli tapi sah-sah aja sih selama memang kita nggak bohong gitu loh ya. Jadi manfaatin momen-momen ini manfaatin momen ini untuk kita meng-create kita coba buka kalender nanti. Nah, kemudian optimasikan tools-tools yang ada. Yang pertama tadi Mas Sigit sudah cerita Google Businessku. Ya. Memang di sini tidak dibahas detail ya Mas, Ya. Ya. baru lebih ke arah awalnya. Google Businessku itu sekilas aja itu bahwa kayak toko online kita di Google. Ya, kalau teman-teman lihat Google Maps, itu ada kita bikin titik satu titik. Tetapi kalau Maps itu hanya satu titik. Tetapi kalau Google Businessku itu satu titik plus informasi tentang bisnis kita mereknya apa, produknya apa, bisa kita tayangin, postingannya apa, jam buka toko kapan, alamatnya di mana, nomor telepon, message, dan lain-lain. Nanti kita akan coba masuk satu slide berikutnya. Ya. Optimasi YouTube. Tadi saya cerita YouTube 90% orang nonton YouTube, 88% sampai 90% orang nonton YouTube. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk kita jualan, ya, tidak untuk bisnis. Ya. Yang ketiga adalah optimasi media sosial. Tetapi di sini saya tidak akan bahas media sosial. Ya. Nah, aturan wajib untuk 3 hal ini itu selalu upgrade secara rutin. Ya. Algoritma mesin itu sangat suka keteraturan. Ya. Jadi atur waktu tayangnya, gunakan kalender. Ya. Scheduling, nah, penjadwalan. Kan ada tuh Google Calendar tuh misalnya. Coba mulai dilihat Google Calendar-nya di jadwal. Tanggal 1 saya kontennya tentang apa, tanggal 2 tentang apa, tanggal 3 tentang apa. Jadi di sini kita bicara adalah perencanaan dulu. Perencanaan konten. Kita mau bikin Itu konten sampai tuh ke jam-jamnya apa juga aja. ya? Harinya dan jamnya mungkin ya? Ya, hari, jam. Nah, kalau jam sih sebenarnya bisa kita predik dari, pasti ada reportnya ya Mas. Sekarang ada reportnya tuh. Popularity-nya Jam-jam ya? berapa ya orang itu banyak buka postingan kita. Itu kan Ya, datanya ada pasti, historicalnya ada. betul. Nah, untuk jam ikutin aja. Kalau ternyata orang buka postingan kita tuh rame di sekitar jam 18, ya usahain kita tayang adalah jam 18. Jangan subuh, yang nggak Ya. ada yang nonton. Begitu kita tayang subuh pada orang nonton jam 16, dari jam 6 pagi misalnya, sampai jam segini, itu udah banyak kemungkinan yang terjadi. Ketumpuk-tumpuk, sampai sini hilang. Padahal peak-nya di sini. Ya. Jadi coba cek lagi Instagramnya teman-teman, cek lagi Facebooknya, cek lagi apa GMB-nya, kapan orang itu akan datang ke tempat kita. Itu ada semua datanya. Di Insight ada semua. Nah, rancain konten tanggal 1 kita bisa bikin pakai kalender. Tanggal 1 isinya apa? Nanti misalnya tanggal ini ada 17 Agustus. Kemerdekaan. Kita siapin, oh berarti tanggal 16-nya saya bikin konten tentang diskon kemerdekaan misalnya. Ya. Atau promo kalau foto dengan baju merah akan dapat diskon. Nah, itu kita buka kalender. Kita siapin di sini kontennya. Jadi sebulan itu paling tidak sudah ketemu. Gimana?
dibuat interaktif ya? Ya, jadi sebenarnya kalender itu lebih ke arah reminder aja sih bahwa PR-mu ini loh, PR-mu hari ini kamu kontennya tentang A, besok kontennya tentang B. Karena kan kelemahan kita adalah di konsistensi mas sebenarnya. Ya, di konsistensi betul. Suruh rutin itu wangel mas, ya kan susah. Ya. Problem kita kan di situ. Iya. Jadi planning ini manfaatin. Nah ini adalah Google Businessku tadi. Ini contoh punya saya ya. Jadi saya punya frozen food namanya Kolaan, itu bantu punya istri sih. Nah, GMB itu ini akan muncul, dia akan membaca GPS. Ya. GPS-nya apa? Ketika saya nyari frozen food, saya ada di daerah sekitar Pedurungan ini. Mungkin teman-teman nggak tahu Pedurungan, anggap aja tahu lah ya Pedurungan. Ya. Yang muncul Ya. adalah punya saya duluan, karena saya paling dekat nih. Ya. Ingat tadi Oke. kata kunci di Google, yang paling banyak apa? Yang peningkatnya gede adalah terdekat. Ya kan? Match nih. Google Business itu akan mensupport ke situ. Kalau dekat, berarti deket nih. Saya beli deh. Kenapa orang kalau dekat mau beli? Karena mungkin ongkirnya nggak mahal. Ya. Bisa-bisa free ongkir. Minimal kalau dikirim lewat online, ojek online, murah. Orang pasti peluang belinya akan lebih tinggi dibandingkan saya, katakanlah Jakarta nih ya. Ya. Sudirman yang jualan di Cinere gitu misalnya. Saya dulu rumahnya Cinere soalnya. Cinere. Siapa yang mau beli gitu kan? Oh enggak lah, Sudirman Cinere berapa duit kita harus bayar gitu. Nah, itu kelebihannya dari Google Business. Nah, kalau teman sudah punya, pastikan dan perbarui profil usaha. Ya, ada profil. Kemudian perbarui produknya. Di sini ada produk. Ya, mana produk. Oh ini produk ketutupan. Ini produk. Ya, ini food ordering. Kita bisa pesan makanan. Ini info. Profil itu info. Ya, ada jam buka segala macam. Ya. Siapkan postingan, jadwalkan penayangan konten foto yang tadi berdasarkan agenda kalender. Kemudian siapkan postingan terutama berkaitan dengan promosi dan hidupkan fitur messaging atau pesan. Ya. Ini ada namanya messages. Ini kayak kita WhatsApp. Jadi orang ngeklik langsung bisa WA-an. Ya. Atau misalnya kalian di produk itu bisa langsung beli. Di situ di menu produk ini ada deskripsi, ada foto, ada foto, judul, deskripsi barang, harga, dan tombol untuk kita mau actionnya apa, mau nelpon, mau WA, mau pesen, itu kita bisa create. Jadi orang tinggal klik langsung lari ke WA, klik lari ke WA. Kalau nggak salah di Jibril kan juga ada materi tentang WA Business ya, WA Business Marketing ya. Itu kalau saya combine antara WA Business dengan ini. Jadi betul diklik langsung lari ke WA, klik lari ke WA. Insya Allah GMB, kalau saya bilang GMB, Google My Business, ya, karena udah kebiasaan sih. Itu efektif banget, Mas. Karena saya pengalaman, saya tuh orang yang suka jualannya ganti-ganti. Ya. Saya suka nyoba jualan A, nanti saya ganti jualan B. Dan kebetulan saya punya 2 produk nih, satu penghemat BBM, satu kayak model-model suplemen gitu ya. Waktu itu saya main suplemen. Oke. Ini cerita aja. Saya punya GMB-nya itu terakhir saya update 2018. Dua-duanya 2018, terakhir saya update. Dan terakhir saya jualan itu 2018. Oke. Sampai hari ini, orang masih nanyain. Kemarin saya transaksi. Mas, produk ini masih ada nggak? Waduh, yang mana ya? Oh, ya kita kan sales nih mas. Sales kan jawabannya iya dulu. Iya. Ya. Oh iya siap. Tapi sorry PO saya bilang gitu. Karena selama COVID saya ngeles, selama COVID saya PO. Orang beli loh, mau. Itu 2018 nggak saya maintain, nggak saya apa-apain. Saya diemin aja. Dan orang sampai hari ini masih buka, masih lihat, masih dapat di Google Maps. Itu powerful-nya dari Google. Masih muncul ya? Mas, masih muncul dan orang masih ngeklik, Mas. Hebatnya orang masih ngeklik. Apalagi kok dioptimasi kalau, gitu ya. Nah, kan itu. Kalau kita tadi kembali ke klausula harus rutin, rajin, oh harusnya luar biasa. Kulaan ini, Mas, ini kan saya baru buat nih. Ya. Ini juga saya prosesnya udah nggak jalan, lagi saya stop. Ya. Tapi gini, ketika saya bikin kulaan ini, GMB-nya masih gitu. Dalam seminggu, foto saya itu yang nonton sudah hampir 1.000 orang. Seminggu ya, lumayan itu. Seminggu. Saya lupa berapa ya, 700 atau 500 gitu, 500 sampai 700 saya lupa angkanya. Seminggu. Jadi saya buat
Ngeri ya? Karena saya dasarnya adalah lebih ke trainer, facilitator, saatnya saya nggak tahu saya harus di sini, ya udah. Tapi ini proven, Agak coba aja cari. keteter. Iya, iya. Ya, karena kan kita melayani banyak orang lah ya, agak Iya. keteter. Tapi dari situ sebenarnya simpel aja. Kalau kita benar-benar serius, itu aja kan luar biasa. Ya balik lagi, 90% orang nyari di Google sekarang. Ya. Dan ini sedikit bukan karena saya banyak ngajar di Google atau kemudian ini ya. Bedanya Google sama sosial media itu satu. Kalau orang di Google, ya, itu kita dapat orang yang memang nyari produk. Ya, orang search di Google itu berarti punya niatan untuk minimal cari tahu dan beli. Benar ya? Iya. Tapi kalau di sosmed, teman-teman jualan di sosmed, itu kan kita akan dapatkan orang-orang yang mungkin akan mau beli. Ya. Iya. Profilnya sesuai dengan pembeli. Tapi akan dia nyari belum tentu. Tapi kalau Apakah dia akan Google, beli belum ketika tentu orang ya. sudah iya kan di sosmed kan tiba nongol nih kita dapat hashtag gitu kan. Itu berdasarkan interest, ketertarikan kan Mas. Iya. Kalau di Google, minimal buat saya ya, kalau menurut saya ya, orang Iya. itu sudah punya usaha untuk ngetik. Ketika orang sudah mau mengetikkan kata-kata sepatu, artinya paling tidak dia punya niat memang untuk nyari sepatu. Jadi itu bedanya. Jadi tapi apakah lebih baik Google? Enggak. Beda konsepnya. Kalau Google itu untuk orang kita mau fokus ke jualan atau target tertentu, tetapi kalau di sosial media itu lebih, kalau menurut saya itu ke arah branding, set up brand awareness supaya orang tuh ada produk ini loh. Jadi manfaatin semua, tetap kalau saya prinsipnya manfaatin semua, nggak bisa Iya. salah satu. Oke. Oke, sebanyak Ini mungkin YouTube market kita ya, bangun. betul. Saya sih percaya makin banyak jendela, makin banyak peluang. Benar. Optimasi YouTube, teman-teman biasa main YouTube untuk postingan vlog dan lain-lain. Kalau saya coba untuk jualan. Kalau kita jualan produk, itu maksimal video durasinya 90 detik, Mas. Jangan lama-lama, teman-teman ya. Kenapa? Kalau lama orang juga bosan. Ya. Jadi ingat ya, video produk ini adalah kita memang mau jualan, bukan untuk mau vlogging atau mau mau tentang jalan-jalan, enggak. Kita memang mau jualan. Yeah. Saya jualan ini produknya, ini barangnya, nanti kontak ke saya ke sini. Kita menunjukkan profil produk lah. Yeah. Itu paling lama 90 detik. Ya kecuali kita menyampaikan tentang proses kerja atau itu boleh lama, tetapi selama-lamanya kayak profiling itu paling 5 menit lah, itu orang udah capek, pasti akan skip. Jadi durasi itu 60 sampai 90 detik untuk jualan. Nah, hasil riset tadi gunakan kata-kata kunci riset sebagai judul, deskripsi, tag, dan hashtagnya. Masukkan di situ. Jadi misalnya tadi ketemu apa? Terdekat ya, sama masukin kata-kata di judulnya, di YouTube-nya terdekat. Ya. Nah, kalau mau lebih ekstrim lagi, gunakan nomor WA, masukin di judul. Ya. Oh. Jadi kita orang buka, misalnya gini, nyari sepatu, teng langsung muncul nomor WA 08 sekian. Itu kita lebih hard selling, Ya. Yeah. Tapi efektif sih. Ya, cuman tentunya yang terakhir sini. Orang yang rutin ngupload 1 dibandingkan orang yang rutin ngupload 5, ya tetap banyak yang 5. Lebih cepat naiknya yang 5. Kuat-kuatannya teman-teman, tapi jangan dipaksain. Misalnya gini, entah itu sosial media, entah itu YouTube atau apapun, jangan gini uploadnya. Hari ini saya upload 100, besok saya sebulan istirahat. Nggak bisa gitu. Mendingan kalau memang bisanya sehari 2 ya sehari 2 tapi rutin. Kalau sehari 5 tapi rutin. Gitu aja terus. Oke. Itu secara algoritma lebih bagus ya, lebih tag ya. Lebih bagus karena kita kayak rajin setoran lah Mas ya. Rajin setoran itu kan pasti lebih dihargai dibanding yang enggak kan gitu. Betul. Bagaimanapun Google Absen. mesin Google. Iya, orang absen sama enggak kan beda. Betul. Beda lah pasti. Ya. Oke, jadi itu aja sih Mas untuk presentasinya, ngobrol-ngobrolnya. Nah, monggo kita kalau mau diskusi lebih lanjut, saya kembalikan ke Mas Sigit. Ya. Oke, terima kasih Mas Harip
yang sudah memberikan kita pencerahan nih, teman-teman semua, bahwa pada dasarnya, yang namanya iklan itu memang perlu direncanakan. Dan ini ada strategi yang jangan sampai juga kita, salah ya dalam, memposisikan diri, bahkan mencari kata kunci yang dari mindset-nya siapa gitu. Jadi ini yang sering terjadi juga, bahwa pada dasarnya kita melihat dari kacamata, konsumen. Pada saat dia mencari sebuah produk ya bukan kita secara idealis atau bahkan, egois itu, memaksakan nama yang menurut kita baik, padahal itu tingkat pencariannya minim atau bahkan tidak ada gitu. Nah ini yang benar-benar harus kita antisipasi, itu yang pertama. Yang kedua juga, Mas Arief tadi menjelaskan banyak hal ya, paling tidak ada 3 poin yang benar-benar kita harus bisa optimalkan, mulai dari Google My Business juga, kemudian juga Google Business-ku gitu ya, Google My Business itu, kemudian juga sampai dengan sosial media dan tentunya YouTube ya. Ini yang kadang-kadang jarang orang, lakukan sih yang saya lihat ya. Artinya jarang jarang orang lakukan, orang, melihat bahwa, oh ya kalau main YouTube itu main durasi panjang gitu, terkait dengan tutorial, terkait dengan materi. Padahal itu bisa dioptimalkan juga untuk jualan produk gitu ya Mas Arief ya. Jadi mungkin Betul. 1 menit atau 60 detik sampai 90 detik, itu yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah yang, poin-poin terkait dengan, yang menarik menurut saya itu salah satunya adalah terkait dengan pada saat kita mau membangun sebuah bisnis, kita bisa memanfaatkan, data-data yang ada di Google. Ini, kode keras sebenarnya untuk kita sendiri gimana caranya agar, memanfaatkan data yang ada. Kalau Mas Arief dulu juga saya rasa di background, kerjaan juga, inget banget, always speak by data gitu ya. Konsistensi atau rutinitas itu, dulu pasti mengalami yang namanya absensi atau report, setiap 10 hari sekali, setiap minggu ya Mas Arief ya. Proses Ya, pencarian data dan ngumpulinnya itu, ya memang seperti itu namanya bisnis gitu. Cuma kalau itu bisnis offline banyaknya dan sekarang kita, di dalam dunia online dan online juga sama. Ternyata memang se secara mesin itu merecord, bagaimana pola, ya sekali lagi nih, pola itu yang berulang, yang rutin, yang konsisten, ini yang akan ter-record dengan baik. Nah, tinggal kita, gimana caranya memanfaatkan itu gitu ya. Nah, sekian teman-teman itu, ada beberapa poin tuh catatan yang teman-teman bisa bisa dapatkan. Monggo saya persilahkan apabila ada pertanyaan nih di antara rekan-rekan sekalian, bisa menyampaikan, dengan mungkin raise hand gitu ya, atau, buka, speaker-nya bisa, disampaikan langsung kepada Mas Arief nih, kita mungkin akan berbincang sampai jam, 15 lebih seperempat nanti ya. Karena rasanya, makin sore nanti teman-teman udah persiapan mau buka puasa bersama, apalagi emak-emak nih ya, masaknya segala macam-macam udah dipersiapkan dari tadi. semangat Ada dari dulu, pertanyaan Mas. nggak ada teman-teman? Monggo. Saya juga akan coba nanya nanti, kalau memang ada kesempatan gitu ya. Saya persilahkan teman-teman lain dulu yang untuk menanyakan. Halo, halo. Ya, dengan siapa, dari mana gitu, silakan disampaikan, ininya, pertanyaannya, Mas. Ya, saya dengan Heru Ya, Mas Heru. dari Ciracas, Jakarta. Oke. Oke, jadi gini, saya kan sering pakai Google Business-ku juga, udah hampir 2 tahun. Terus kemarin sering kendala kalau install di handphone nggak bisa login. Tuh. Oke. Terus kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Itu gimana cara ngatasinnya? Pengaruhnya apa ya? Pertama itu. Kedua, pertanyaannya, saya sering ngelihat datanya itu kan kadang-kadang 100.000 viewer gitu laporannya tiap bulan. Tapi efeknya itu cuma paling 5 atau 10
user lah yang transaksi gitu. Itu Oke. Google dari mana ya datanya sampai banyak kayak gitu, kadang-kadang nggak sinkron gitu. Mungkin Oke. itu aja. 2 poin itu ya. Oke. Ya. Monggo Mas Arif mungkin bisa dijawab, 1 terkait teknis, kedua terkait dengan, data ya, dengan konversi nih ya, ujungnya berapa yang transaksi. Oke, gini Mas Heru, jadi kalau berkaitan sama teknis sih, dicoba aja ini. Kalau Mas Heru ada komputer atau laptop, coba dibuka melalui web ya, melalui karena itu bisa dibuka di web, bisa dibuka di handphone. Ya. Iya, kalau di web ya saya sering. Web Cuma bisa. iya bisa. Cuma kalau di HP ya nggak bisa ya. Yang Iya susah ya. kadang. Iya kalau lagi mobile di luar kan, lagi update biar update gitu kan, pakai handphone. Ya. Atau mungkin memorinya masih sisa, masih banyak atau ini? Rata-rata 2 giga, sisanya kadang-kadang kalau lagi penuh. Apa ngaruh di memori ya? 2 gigaan sih. Oh, bisa Cukup. jadi sih Mas. Karena gini, kalau ngelihat kasusnya Mas Heru kan di website bisa dibuka. Artinya sebenarnya secara GMB-nya nggak ada masalah. Cuman mungkin kayaknya ada kapasitasnya di handphonenya yang mungkin sudah agak ini ya, memorinya agak penuh kali ya. Oh gitu, mungkin harus. Udah pernah dicoba uninstall? Uninstall, diinstal ulang udah pernah? Belum sih, soalnya banyak ininya, datanya Nggak juga. apa-apa. Coba aja Mas, enggak, Dikosongin ya. GMB-nya. Bisnisku aja di uninstall. Satu aja yang itu uninstall, nanti install ulang Mas. Coba. Oke. Kan Nanti. nggak akan hilang, karena kan itu datanya ada di servernya Google sih. Jadi tinggal nanti Mas Heru masukin akunnya Gmail lagi kan akan balik lagi. Dicoba dulu aja Mas. Oke, siap. Terus yang kedua berkaitan dengan fotonya banyak banget yang nonton, tapi kok yang transaksi dikit gitu ya. Iya. Ya itu memang gini sih Mas, kalau saya melihatnya kita tuh kayak kerucut ya, kayak piramida. Di paling bawah itu cold prospect giginya Mas Heru mungkin 100.000 atau 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Tapi kan itu prosesnya memang kerucut. Mulai dari cold prospect, kemudian jadi hot prospect. Kalau saya dulu di otomotif nih, bareng sama Mas Sigit ya, itu kalau saya ngobrol sama teman-teman otomotif, dia bilang gini, salesman ya, Mas, sebulan itu saya dari 100 prospek, paling banter yang beli cuma 1 atau 2. Nah, ya memang tantangannya adalah bagaimana Mas Heru mengolah dari orang yang nonton 1.000 itu jadi mau beli, Mas. Ya. Orang 1.000 itu nonton gambar. Oke, wah gambarnya bagus. Tetapi mungkin, saya belum lihat GAB-nya Mas Heru ya, tapi mungkin finishing-nya, kata-kata yang untuk narik orang mau transaksi, itu yang mungkin kurang. Kayak tadi, mainkan unsur kelangkaan. Kata-kata, wah ini hanya terbatas loh, atau mainkan promo, mainkan apalagi ya, spesial hari raya, edisi khusus. Nah, itu mungkin yang Mas Heru bisa mainkan. Artinya, bikin orang merasa, saya harus beli. Kita jualan itu tidak hanya sekedar jualan barang, Mas, tetapi kita menjual solusi buat orang itu. Ya. Orang lihat gambar itu orang pengen. Ya. Orang lihat gambar 1.000 orang itu orang kepengen. Tetapi apakah 1.000 orang itu butuh? Nah, itu masalahnya. Karena kalau orang pengen belum tentu beli. Tapi kalau orang butuh pasti beli, Mas. Jadi mungkin boleh nanti di-share juga ke saya kira-kira GMB-nya namanya apa. Nanti coba kita lihat bareng-bareng, kita coba optimasi bareng-bareng lah. Kira-kira apa yang bisa dimainkan dari situ. Boleh. Oke. Tapi nggak apa-apa, Mas. Masih dapat katakanlah ribuan orang nonton, gambar itu alhamdulillah. Artinya minimal orang sudah pernah lihat nih. Tinggal nanti dibikin sesuatu yang lebih menarik. Nanti mungkin Mas Sigit bisa bantu untuk kita kulik bareng-bareng. Kira-kira apa yang bisa dioptimasi. Iya. Gitu. Gitu Mas. Ini Pak, menarik itu. kalau di Maps kan kita nggak bisa ngeliat viewernya Pak, beda sama di medsos ya. Kalau di medsos, misal di Facebook gitu kan, siapa yang like, kita tahu orangnya. Kalau di Maps kan kita nggak tahu tuh gimana cara ininya, optimasinya. Misalnya tadi nih 1.000 viewer, 2.000 viewer, tapi saya nggak bisa ngeliat ini iya orangnya kayak gimana gitu. Optimasinya adalah bagaimana orang yang nonton itu yang anonim tadi
itu mau menghubungi Mas Heru. Nangkapnya di situ. Jadi saya udah nonton nih, Mas boleh tahu jualannya apa Mas? Saya sih di jasa percetakan desain. Oke, apa? Stand. Percetakan. Oke, percetakan. Gini, oke, misalnya nih, ada 1.000 orang yang nonton brosurnya Mas Heru ya di percetakan. Nah, tetapi kan tidak 1.000 orang menghubungi Mas Heru semua. Artinya kan balik lagi tadi, orang butuh nggak? Atau misalnya orang 1.000 orang itu hanya perbandingan, bisa jadi. Nah, itulah permainan konten marketing dan copywriting. Bagaimana orang yang nonton itu tertarik untuk menghubungi. Ya, di situ Mas Sigit kalau nggak salah, sebenarnya ada ya materi tentang konten ya Mas ya. Ya. Nah, jadi itu bagaimana kita bikin materi yang menggelitik orang untuk segera menghubungi. Misalnya spesial apa sebelum libur nih kita bisa apalah undangan kayak apa, atau pas misalnya lagi musim pernikahan misalnya. Nah, spesial promo undangan. Spesial promo undangan pernikahan, harga khusus misalnya untuk sekian ribu pieces. Nah, itu sudah dimainkan belum, Mas? Belum terlalu ini sih. Nah, makanya nanti gini aja. Belum fokus gimana kontennya. Cuman kan Ya, kadang-kadang harus perhatikan kalau di medsos misal YouTube, terus sekarang udah ada TikTok segala macam. Kayaknya kan mereka punya konten masing-masing gitu, yang bikin orang menarik ya. Nah, untuk di Google ini konten yang seperti apa tuh yang orang-orang yang nyari di Google tuh bisa langsung hubungin gitu. Oke, ini sebenarnya gini. Contoh konten yang menarik gitu. Oke, di Google itu juga ada video, Mas. Ya, ada video, juga ada gambar. Artinya sebenarnya konten di medsos dilempar ke Google bisa nggak? Bisa aja. Ya, bisa aja. Cuma memang kan kalau di Google, kalau di media sosial atau di TikTok lah, itu kan lebih ke arah kita setengah jualan kayak gini. TikTok dan sosial media itu tidak untuk jualan sebenarnya, Mas. Ya. Fungsinya adalah sosial media. Kalau Google Business memang untuk jualan, karena di situ ada produk, ada harga. Itu bisa diklik semua. Artinya, coba deh Mas, nanti Mas Heru optimalkan dulu yang itu. Kayak produk, penjelasan tentang jam buka. Semua itu benar-benar nanti coba nggak apa-apa, kita kulik bareng-bareng deh. Ya, kita kulik bareng-bareng, mana yang bisa dinaikin, mana yang bisa ditambahin, mana yang bisa dikurangin. Atau ini harusnya diganti apa. Itu sorry to say ini kalau saya cuman gini saya belum lihat, karena saya lihat dulu Mas. Karena masing-masing panjenengan Mas Heru di percetakan, Mas Sigit di bisnis online itu kan beda. Bagaimana kita mengoptimalkan itu. Jadi memang harus satu-satu. Nanti nggak apa-apa Mas, boleh kita diskusi lagi untuk ngelihat Google Business-nya dari Mas Heru sih. Terus nggak apa-apa. Nanti kita atur waktu aja Mas Sigit. Ya, oke. Kita coba. Kayaknya banyak hal juga yang bisa diangkat sih sebenarnya dari hasil perbincangan kita tadi. Mungkin kembali lagi ke aspek pasar sih. Jadi memang Digipreneur Academy itu banyak membantu gimana caranya para pebisnis online yang sebagian itu pemula sih Mas Arif. Jadi ini bisa mendapat pasar dari bukan hanya satu alternatif gitu. Ya ada katakanlah sosial media, ada yang dapat pasarnya itu dari optimasi dari chat platform, WA, Telegram gitu. Ada yang dari akun-akun di marketplace dan sekarang juga di Google gitu ya. Yang kalau dieksplor ternyata itu bisa jadi pangsa pasar yang menarik untuk dikembangkan. Cuma memang terkait dengan familiar-nya gitu. Orang kadang-kadang tidak familiar juga karena tidak tahu, tidak mau tahu harus memulai gimana. Nah, ini yang menjadi kendala sih. Nah, ini yang kita coba awali dengan adanya sharing-sharing session seperti ini. Diharapkan nanti teman-teman seperti Mas Heru ini salah satunya bisa dioptimasi gitu. Bahkan teman-teman yang mungkin belum menjalankan Google My Business gitu, itu belum membiasakan untuk riset gitu. Ini membiasakan riset yang paling mudah sebenarnya dengan Google Trend gitu kan. Cuma memang perlu diajarin Mas, dituntun, dibimbing gitu. Ya kita tahu ya sama-sama pembina UMKM juga memang harus melakukan seperti itu gitu. Ini nih kita akan kayaknya sih menarik untuk dibuat sesi khusus nih Mas Arif nanti nih. Hal-hal seperti ini ya.
kita ada ya pertemuan kedua, ketiga secara lebih detail lagi. Bahkan kalau memang kita menemukan metodenya untuk tutorialnya, untuk kelas itu akan lebih menarik sih. Jadi kalau saat ini kan biasanya kayak katakanlah atau Gapura Digital gitu ya, itu kan offline ya, offline gampang gitu dilakukan. Pada saat tidak ada offline, online kan, online dengan Zoom gitu ya. Cuma memang kadang memiliki kuota atau pulsa yang cukup tuh, itu adalah sekali yang nyata itu ya. Akhirnya apa? Kita menyelenggarakan juga metodenya salah satunya dengan grup WA gitu. Nah, itu bisa dilihat kapan saja, bisa didiskusikan juga, dan itu proses pembelajarannya bisa nyampe juga gitu. Nah, mungkin kita perlu juga yang salah satunya adalah memanfaatkan metode sharing lewat teks by WA gitu, selain video dan voice record nanti, Mas. Itu ntar boleh dicoba tuh sebenarnya. Oke, ada lagi Mas Heru? Pertanyaannya sudah ya? Ya mungkin saya Oke, tunggu kita biar bisa menginjak ke pertanyaan yang lain kalau gitu. Gimana Mas? Ya, mungkin butuh sesi berikutnya biar lebih intens Oke, lagi. oke. Baik. Baik. Nanti Mbak Mas mungkin catat aja nomor teleponnya adminnya Digipreneur Academy gitu, ada Mbak Ratih, ada Mbak Eva, namanya di chat ya sebelum sesi berakhir. Jadi bisa kita berinteraksi langsung juga. Oke, makasih atas pertanyaannya Mas Heru. Iya, sama-sama. Mas Sarip masih standby. Kita mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ada lagi teman-teman yang akan bertanya? Nah, mungkin hal yang menarik nih nanti Mas Sarip terkait dengan menyusun trennya apa, bagaimana melangkah itu, karena saya merasakan sekali, kita ya merasakan sekali bahwa yang namanya data itu di era-era dulu gitu kan, itu relatif sulit gitu. Pada saat sekarang ada berlimpah data sebenarnya, cuman tidak semua orang memanfaatkan itu gitu ya. Nah ini padahal bisa menjadi hal yang penting, hal yang bukan hanya menarik, hal yang utama bahkan harus dilakukan proses survei, proses pencarian data, proses membentuk bisnis yang cocok, yang sesuai, yang tepat gitu dengan langkah-langkah strateginya apa nih gitu. Karena era sekarang era yang penuh dengan data sebenarnya. Cuma memang belum teroptimasi, belum dioptimalkan oleh orang-orang yang akan membangun bisnis. Ini saya alami benar-benar UMKM itu pada saat dia mau membangun sebuah bisnis, lebih kepada mencoba menjual apa yang dia bisa jual, bukan kepada mencoba memenuhi kebutuhan pasar dengan menawarkan solusi dari yang dicari oleh pasar gitu. Nah ini yang akan menjadi menarik pada saat itu dikombinasikan dengan ketersediaan data yang ada di Google ya. Jadi mau tidak mau gimana caranya sekarang orang bisa memanfaatkan Google My Business itu sebagai salah satu profile ya, usaha kita yang bisa menjadi tren juga, bisa menjadi data yang bermanfaat gitu dengan memanfaatkan Google Trend. Mungkin itu ya Mas Harif ya. Atau Mas Harif bisa sharing sedikit Mas terkait dengan, oh ya saya mau bangun bisnis nih, 1, 2, 3 langkah pertamanya apa ya? Gimana? Putus-putus Mas. Iya. Halo Pak Sigit, Oh maaf. gitu. Halo, ya. Gimana Mas? Kayaknya nggak ada yang nanya lagi ya. Boleh saya nge-share Google Business saya Mas nggak? Heru. Oke. Ini udah bisa login nih, saya screenshot. Gak apa-apa sih. Oh, belum jadi co-host ya. Oke. Boleh, teman-teman, admin bisa ada bantu?
Nanti ada yang dibantu screenshot ya. Seperti ini ya, kelihatan nggak? Hmm. Kelihatan ya Pak? Oke. Kelihatan. Gitu kan 3.000, terus 1.500, 2,3 ribu. Nah, Nah, dari mana tuh Ini, data ya, Google-nya? kelihatan. Terus karena impact-nya belum begitu banyak gitu. gini Mas Heru ya. Kalau lihat datanya ada 2. Jadi ini datanya pasti real, nggak mungkin Google mengada-ada gitu ya. Cuman Iya, iya. yang kita lihat ada di sini Mas. Dilihat dari penelusuran. Penelusuran itu artinya Tambah-nambahin. penelusuran itu artinya orang mengetik kata kuncinya Mas Heru. Ya. Ya. Percetakan misalnya. Kemudian yang kedua dilihat dari Maps. Ketika orang buka Google Maps, ada percetakannya Mas Heru. Nah, kalau dia dari sini, itu banyak orang nggak sengaja nemu di Maps, Mas. Begitu. Karena orang begitu buka Map, muncul ini, kan. Nah, kalau saya suka, ini di sini. Kalau di sini agak gedean, itu lebih kelihatan. Kenapa? Karena penelusuran orang tuh pencarian, katakan Al-Khair misalnya. Ya. Jadi, karena ininya kecil banget, kalau saya sih melihat ya wajar kalau halo tuh Mas. Iya ya, tapi masih bisa disambung. Oke, saya pelan-pelan aja. Iya. Jadi kalau penelusuran jauh lebih kecil dibanding Maps, itu artinya orang lebih banyak nemunya nggak sengaja. Google Maps-nya. Di Maps. Ketika saya buka Google Maps, saya lihat, ada percetakan. Itu kalau Maps. Tapi kalau penelusuran, itu artinya orang mengetikkan kata-kata percetakan Al-Khair misalnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau orang mengetik kata-kata itu artinya dia sudah punya intent, niat untuk melakukan transaksi. Nah, cuman ini angkanya kan jomplang, Mas. Jomplang banget nih, 2.800 sama 200. Makanya. Ya. Jadi menurut saya ya masih make sense. Kenapa kok Mas Sohail merasa kecil yang hubungi ya? Ya karena ini lebih banyak orang nemu dibandingkan orang nyari. Beda ya. Orang nemu nggak sengaja sama orang sengaja nyari itu beda. Itu Mas. Jadi kalau di itu misalnya dia mau cari apa gitu, tapi tiba-tiba punya saya muncul gitu, nggak sengaja. Ya kalau di Maps itu artinya gini. Saya lagi buka Google Maps di daerahnya Mas Sohail nih, di Jalan Haji Babab itu mana sih Mas? Ciracas ya? Iya, Ciracas. Ya, Ciracas ya. Ya, ketika saya lagi di daerah Ciracas, saya buka Google Maps, saya lagi nyari alamat yang lain misalnya. Kemudian, ada percetakan gitu kan. Bisa jadi orang dari situ, nemunya dari situ. Tapi di situ tetap kehitung di sini berarti sama Google. Iya, kan dia nemu, dan dia nggak cuma lihat doang, tapi berarti bisa jadi dia iseng coba percetakannya Haji Babab, jadinya dekat nih, diklik. Tetapi kalau yang penelusuran itu memang orang nyari. Gitu. Berarti seharusnya difokus penelusuran, Pak. Kenapa? Fokusnya di penelusuran berarti ya. Bukan fokus, tapi apa ya? Akan lebih baik kalau angkanya agak imbang. Ya. Iya. Oh, iya. Itu kalau sudah mulai di sini penelusurannya Pak Mas Heru naik, ya insya Allah akan konversinya menjadi sales, insya Allah juga akan naik sih Mas. Gitu. Iya. Karena kayak saya nih, saya Google Local Guide Mas. Jadi di Google itu ada komunitas namanya Local Guide. Local Guide itu kerjaannya nge-review tempat-tempat yang ada di Google Maps. Iya. Ya kan? Bisa jadi punya Mas Heru dikliki oleh orang-orang itu, orang-orang Local Guide supaya dapat poin. Saya dapat poin Mas kalau saya nge-review punya Mas Heru gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Artinya orang memang nggak ada niat untuk dapat duit nyari percetakan. Hah? Ya kan? Dapat duit juga kalau Guide ya. Dapat poin. Saya sudah level 8 sekarang dari 10 gitu kan, lumayan. Itu kerjaan saya tiap hari ngeklik kayak gitu Mas. Saya nggak ke sana dan saya nggak akan beli, cuma saya ngeklik, saya review, saya kasih tulisan apa. Gitu sih. Jadi ini banyak banget kemungkinannya. Tetapi kalau saya ngelihat karena angkanya jomplang banget sih rasanya memang PR-nya adalah kita perbaiki konten. Ya. Gitu. Ya, kita perbaiki kontennya dulu. Isinya lah, isi postingan, isi apa-apanya kita benerin. Siap. Mudah juga ya orang cari ya.
pada saat mau menghubungi gitu misalnya, apalagi yang intens ya, memang mencari percetakan, memang mencari desain gitu. Kena jidat nih, jidat. Siap, siap. Jidat kena jidat. Oke. Ya, makasih Mas Heru ya atas Ya, waktunya terima untuk kasih. bertanya. Cukup. Heeh. Ya, tunggu aja nanti ada informasinya ya. Nanti bisa kontak ke kita, ke saya juga atau teman-teman yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu nih Mas Arif. Dan rasanya tidak puas kalau hanya sekali ini nih untuk kita ajak diskusi terkait dengan bisnis online, khususnya terkait dengan explore Google nih. Karena memang ada banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat, dimanfaatin, dioptimalkan dari beberapa aspek yang Google sediakan untuk kita gitu ya. Nah ini kita coba susun teman-teman, apa saja nih yang nanti bisa lebih efektif tentunya untuk meningkatkan bisnis kita, untuk meningkatkan penjualan produk-produk kita. Nanti saya akan coba diskusikan sama Mas Arif, bentuk-bentuk atau format-formatnya apa gitu nanti. Oke, sebagai ini penutup mungkin Mas Arif ada beberapa poin yang bisa disampaikan, ringkasannya gitu, dan bagaimana pesan nih untuk teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis baru, atau bahkan sekarang kita tahu banyak yang menjadi pebisnis juga karena mungkin kondisi pandemi, dia butuh tambahan income, atau mungkin ya ternyata di PHK gitu atau apa, jadi memang ada banyak-banyak pebisnis baru nih yang muncul belakangan ini. Monggo Mas Arif bisa menyampaikan kata-kata atau pesan-pesannya untuk teman-teman di sana karena ini kita record dan kita akan sebarkan juga nih acara pada sore hari ini. Monggo Mas. Oke, thank you Mas Sigit. Jadi gini, satu hal, dunia ini nggak ada yang instan ya. Artinya jangan berharap terlalu banyak kalau saya belajar digital, besoknya langsung kaya raya, itu nggak ada cerita. Ya. Mie instan aja butuh 3 menit untuk masak. Ya. Kalau mau cepat, babi ngepet aja. Saran saya sih ya, pesugihan lah. Tetapi ingat, pesugihan aja butuh proses, butuh kerja keras, butuh belajar gitu kan untuk bisa ngepet itu butuh jagain lilinnya supaya nggak mati, jangan sampai ketemu orang, banyak syaratnya juga. Artinya nggak ada yang semudah itu. Artinya butuh teman-teman adalah memang istiqomah ya. Rutin istiqomah dan lakukan terus. Jangan mudah tergoda oleh hari ini kita belajar A, besok belajar B. Itu saya lakuin. Saya hari ini belajar A, besok belajar B, besok belajar C. Akhirnya nggak ada fokus. Ya, jadi fokus istiqomah. Jangan berharap. Karena banyak teman-teman saya ketemu gitu cerita 3 bulan teriak, Mas saya 3 bulan kok nggak ada hasilnya. Oke, baru 3 bulan. Saya cuma ngomong gitu aja. Ya. Karena ya itu kalau mau cepat pesugihan, tetapi ya resikonya gede, effortnya juga gede. Gitu ya. Intinya itu aja, istiqomah, pantang menyerah, dan ya belajar terus lah. Ditelateni aja. Gitu sih, Mas Sigit. Oke, terima kasih Mas Arif atas pesan terakhirnya. Jadi sama ya, bahwa pada dasarnya kita selaku pebisnis online juga butuh konsistensi nih. Butuh keinginan, kemampuan, action yang terus-menerus. Tidak pernah berhenti, karena kita tidak akan pernah tahu di langkah keberapa, bulan keberapa, kita akan mendapatkan yang namanya giving atau hadiah atas niatan, effort, dan usaha kita itu ya Mas Arif ya. Baru 3 bulan. Ternyata order besarnya nanti bulan keempat gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Kita jalanin aja, kita set up, terus lakukan secara konsisten. Karena memang di masa-masa kita berproses itu saya yakin ada banyak hal yang kita temukan dan sejalan dengan income itu akan naik dengan sendirinya kalau kita konsisten. Ya gitu ya, Mas Arif. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi nih Mas Arif. Kita akan sharing-sharing di sesi mendatang, bahkan kita coba buat misalnya memungkinkan nanti sesi khusus materi-materi yang terkait dengan Google untuk teman-teman di luar sana, yang simple, yang singkat, nanti kita akan coba kemas dulu. Oke, saya Sigit Sulistianto yang memoderatori pada malam sore hari ini. Mudah-mudahan tayangan kita bermanfaat. Sesi 1,5 jam ini akan bisa sama-sama kita lihat ulang, tayang ulang, dan bisa membantu proses bisnis, kemajuan bisnis teman-teman semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.